Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita termasuk umat Rasulullah yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Baik, para mahasiswa sekalian, mari kita buka kuliah kita kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pertemuan hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan ya tentang bagaimana cara berkhutbah atau teknik khutbah ya. Jadi berkhutbah itu tidak bisa asal-asalan ya. Misalnya kita khutbah Jumat, kemudian khutbah hari raya begitu. Dia tidak bisa asal-asalan. Misalnya sambil bercanda, sambil tertawa begitu. Sambil berdialog begitu. Tanya jawab dengan jamaah, itu tidak demikian. Kenapa? Karena khutbah itu memiliki rukun, ya, memiliki rukun. Ketika rukun itu tidak terpenuhi, dan kemudian atau ketika justru melakukan khotib ini melakukan perubahan-perubahan atau dialog-dialog atau candaan, maka bisa jadi batal khutbahnya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i, atau maksud saya dalam mazhab Syafi'i ya, atau kalangan Syafi'iyah ya, itu menyebutkan bahwa rukun khutbah itu paling tidak ada 5. 5 ini harus terpenuhi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah membaca puji-pujian atau muqaddimah ya, puji-pujian atau hamdalah. Jadi membaca hamdalah adalah mengucapkan lafaz alhamdulillah ya, alhamdulillah dan seterusnya. Nah, ini ada banyak contohnya nanti ya. Nah, ini dasarnya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semua perkataan yang tidak dimulai dengan hamdalah maka perkataan itu terputus. Ini sebagaimana hadis riwayat Abu Daud ya. Nah, contohnya apa? Saya kasih contoh, misalnya ada, tentu beda-beda ya. Nanti yang suka muqaddimah atau puji-pujian yang ini, ada yang itu juga berbeda-beda. Misalnya apa? Contohnya, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu diantaranya muqaddimah atau puji-pujian. Lalu kemudian rukun yang kedua apa? Adalah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukun khutbah Jumat ya, ataupun khutbah hari raya itu adalah membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dengan lafaz yang sederhana, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu juga bisa. Jadi lanjutannya adalah bisa tadi yang alhamdulillah tadi langsung dirangkai ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, itu. Jadi yang artinya apa? Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian rukun khutbah yang ketiga adalah membaca ayat Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan bahwa karena khutbah Jumat itu adalah pengganti dari 2 rakaat sholat yang ditinggalkan, maka membaca ayat Al-Quran dalam khutbah hukumnya adalah wajib. Rasulullah SAW membaca beberapa ayat Al-Quran dan mengingatkan orang-orang. Ini yang ketiga ya, membaca ayat Al-Quran. Nah, ini juga bisa sesuai dengan ya temanya, misalnya tentang Idul Fitri misalnya, ya nanti cari tema ya, misalnya tentang khutbah Jumat kemudian di bulan Ramadan, maka tentang puasa, itu juga bebas ya, sesuai dengan tema, ini lebih baik.
Kemudian yang keempat adalah rukun khutbah yang keempat adalah nasihat atau wasiat. Jadi memberikan wasiat takwa. Ya. Nasihat atau wasiat yang menjadi rukun intinya sekedar menyampaikan pesan untuk taat kepada Allah atau setidaknya untuk menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya apa? Misalnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu kira-kira itu ya. Kemudian yang terakhir atau rukun yang terakhir adalah membaca doa dan permohonan ampunan ya untuk kaum muslimin. Jadi doa dan permohonan ampun ini untuk umat Islam dijadikan rukun yang harus disampaikan dalam khutbah Jumat. Menurut madhab Syafi'iyah minimal sekedar membaca lafaz Allahumma fir lil muslimina wal muslimat ya. Tulisannya wal mu'minina wal mu'minat ya, dan seterusnya. Ya Allah ampunilah ya orang-orang muslim dan muslimah. Itu jadi paling tidak rukun khutbah itu memiliki 5 komponen tadi ya. Yakni yang pertama adalah puji-pujian ya atau muqaddimah, kemudian yang kedua membaca sholawat, kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an, yang keempat adalah wasiat takwa, dan yang terakhir adalah memohon doa untuk kaum muslimin. Itu adalah rukun atau ya teknik berkhutbah ya. Nah, ini tentu beda ketika misalnya nanti Anda memberi tausiah ya atau sekedar ceramah pengajian begitu, maka itu bebas. Nanti bebas diselingi ya ada canda-candaan, tentu candaan yang tidak melalaikan ya atau tidak porno begitu. Candaan-candaan tapi kemudian yang memiliki orientasi memberikan peringatan dan mengajak kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teknik khutbah yang bisa kalian pahami dan kemudian saya berharap mahasiswa nanti bisa berkhutbah semuanya ya, pulang kampung bisa khutbah Jumat, ya, bisa khutbah Idul Fitri dan Idul Adha ya. Kemudian juga kalian bisa mengisi kegiatan-kegiatan pengajian ya, tausiah dan lain-lain. Itu mungkin semoga bermanfaat. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.